Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya teh di pesantren Ulul Albab ya di daerah Cibenying, Cibenying, Kota Bandung. nah iya teh orang di dia jeung Sahrul. Sahrul. Nah, jadi di dia seputar nanya tentang pesantren. Nah, Pertanyaan pertama, kapan pesantren ini didirikan? pesantren Ulul Albab di Bojongkoneng khususnya didirikan kurang lebih di tahun 2003. 2003 sampai sekarang 2024, kurang lebih hampir 3 sampai 14 tahunan. Ya. Namun sebelum 2003 memang perjalanan pendirian ini berlarut-larut karena kan situasinya di sini gunung terus belum ada penduduk, jadi cukup prosesnya lumayan lama. Jadi kurang lebih hampir 2 sampai 3 tahun untuk mendirikan satu bangunan pun cukup lumayan lama. Tapi makin sini alhamdulillah makin banyak orang, makin banyak warga sekitar dan juga santri yang makin sini makin banyak. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Kira-kira kenapa tuh prosesnya tuh agak-agak lama tuh Ya. sebelum jadi? Dari awal karena kita pesantren Wabab ini bukan hanya satu, jadi kita dulu mondok di satu pesantren Wabab juga namanya pesantren Wabab Pusat. Yang kebetulan guru kami di sana menugaskan beberapa kadernya ke wilayah-wilayah, termasuk di sini di Bojongkoneng. Jadi di Ulul Albab Pusat itu ada beberapa kader itu ya generasi penerus yang memang kedepannya untuk mengemban amanah yang nanti disampaikan ke semua masyarakat yang khususnya di daerah-daerah, termasuk di sini Bojongkoneng merupakan cabang kedua dari pusat. Yang pertama itu di Tasik, kedua di sini, dan selebihnya ada di Karawang, ada di Soreang, ada juga sampai di luar negeri. Nah, kebetulan di sini mengapa lama? Karena memang tadi dilihat dari medannya kan ini gunung, terus memang nggak ada penduduk. Yang seterusnya ini dulunya memang berbatasan dengan gudang amunisi angkatan darat, jadi tidak sembarangan untuk bisa membangun di daerah-daerah sih seperti ini. Di samping itu juga yang membuat lama juga karena proses pembangunannya juga cukup alot ya, karena dari jalan dari atas menuju ke sini pun hanya setapak jalan Banyak. jadi banyak turunan, juga bawa material kan cukup lumayan juga. Jadi ada beberapa santri yang dulu istilahnya tidak ada hari ke Bojongkoneng ke sini untuk ya ngebantu ngebabat rumput atau membawa bahan bangunan yang dari atas ke bawah sampai segitu ya, kurang lebih 3 tahun. Dan di sana pun juga di sini biasa kalau kita camping, jadi selain menunggu bangunan juga kita camping karena kan di sekitaran nggak tahu ada binatang buas dan sebagainya karena belum ada pendudukan. Itu yang membuat lama. Tapi makin di sini kita sosialisasi ke warga sekitar daerah sini cukup lumayan jauh juga ke bawah lagi. Terus kerjasama dengan beberapa masjid yang ada di sini, dan pada akhirnya lama dengan lamanya waktu itu akhirnya mereka sudah pada tahu bahwa sini ada pondok pesantren seperti itu. Terus itu masih awalnya rekrut itu kayak santri tiap tahun. Oh ya. Awalnya Kalau dulu kita awal karena basicnya kita dari panti asuhan. Awalnya kita panti asuhan, bagaimana panti asuhan ini sejatinya untuk membantu masyarakat pada umumnya yang kurang mampu, ya terutama anak-anak yang yatim, yang piatu, yang duafa, yang putus sekolah ataupun yang terlantar dan sebagainya. Kita ambil dan juga untuk bina di sini. Nah, dari niat sana kita awal dari panti asuhan, makin di sini makin beragamnya anak-anak, juga makin banyak juga masalah dan juga hal-hal yang lain. Yang tentunya jadi makin banyak pembelajaran khususnya bagi pengurus dan juga guru-guru di sini. Awalnya karena panti asuhan kita bingung arahnya mau kemana. Karena kalau secara langsung panti asuhan ya cukup dikasih makan saja. Sekolah mungkin ada pendidikannya di luar, dalam arti sekolahnya di luar, pulang lagi sini.
Tapi makin kesini ternyata cara seperti itu kurang efektif. Nah, makanya di tahun 2018-19 kita berinisiatif untuk bagaimana selain juga pendidikan yang berkualitas, juga anak-anak juga tidak putus harapan untuk nanti keluar dari sini. Karena kan berjenjang dari mulai SD, SMP, bahkan SMA, bahkan udah selesai SMA pun kebanyakan dari kalau dulu bingung mau kemana, jadi tidak ada penyiaran. Tapi makin di sini dari SD ternyata ada lulusan ke SMP ke SMA ke kuliah dan sebagainya. Jadi kita lebih mengutamakan bagaimana pendidikan ataupun kualitas pendidikan buat santri. Dan akhirnya kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di sekitar di sini. Ada di sekitaran di Bojongone, ada juga yang di luar. Ditambah juga ada beberapa instansi ataupun universitas di sekitaran sini yang ikut juga membantu bagaimana memikirkan nasib anak-anak ini supaya pendidikannya juga bisa setara dengan yang lain. Nah, makanya kita awal dari panti asuhan makin ke sini, di samping juga biaya sekolah itu mahal kali, dari mulai SD, SMP, bahkan sampai SMA. Karena kita sehari-hari masih mengawali bagaimana berdirinya ini pesantren, juga kita harus memikirkan bagaimana biayanya. Nah, maka dari itu untuk meminimalisir anggaran biaya untuk sekolah keluar, makanya kita inisiatif untuk bagaimana sekolah pesantren panti asuhan ini kita jadikan lembaga pendidikan. Nah, yang pertama tentunya karena kita berbasisnya keagamaan, jadi kita membuat satu lembaga pendidikan kepesantrenan. Jadi kita belajar kepesantrenan yang tentunya guru-gurunya pun lulusan pesantren. Nah, yang kedua, setelah pesantren berdiri juga makin di sini mulai tertata. Nah, anak-anak tuh arahnya mau kemana? Jadi tidak hanya sekedar dikasih makan, dikasih tempat istirahat dan sebagainya, juga pendidikan umum, tapi juga ada lebih banyak lagi pendidikan keagamaan yaitu kepesantrenan. Dan juga rata-rata yang sudah di sini ataupun alumni yang di sini juga setidaknya punya bakal minimal untuk ngejaga dirinya sendiri terkait tentang keagamaan. Selebihnya mungkin skillnya ataupun pengetahuan yang lainnya boleh nanti bisa diasah di luar sana. Tapi tetap kita pendidikan formal pun kita berikan sesuai dengan kurikulum yang memang setara dengan jenjangnya masing-masing. Nah, makin di sini juga udah pesantren, alhamdulillah adanya sekolah di sini juga. Jadi sekolah tidak di luar negeri. Karena untuk mengirit biaya dan sebagainya, akhirnya sekolahnya di sini dan guru-gurunya yang dipanggil ke sini. Sehingga tidak banyak hal-hal yang mungkin ya namanya juga campur dengan yang lain, sehingga ada banyak konflik ataupun banyak hal yang tidak diinginkan, sehingga boleh jadi di sini berangkat ke sekolah tapi ternyata ada lapor dari sekolah juga jarang ada ini anak ke sekolah. Nah, akhirnya dari masalah itu kita stop aja, udah nggak ada yang sekolah keluar, sekolahnya cukup di sini. Jadi kita panggil guru-guru yang di luar untuk belajar sama-sama di sini. Di pesantren ini? Ya, di pesantren semua. Jadi tidak ada yang keluar. Nah, ada pun kecuali yang di luar, mungkin kalau sekarang sih kelas yang udah kuliah ya, yang udah lulus SMA, mereka punya pilihan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya antara kuliah. Ada juga yang sudah menikah. Nah, tergantung pilihannya nanti. Biasanya udah usia SMA itu mereka tinggal pilih. Kalau pingin terus lanjut belajar, ya kita arahkan untuk kuliah sambil ngaji juga terutama. Ataupun pingin punya usaha dulu, nanti udah punya usaha dan kuliah, kita juga mengarahkan seperti itu. Nah, kan kita penasaran seberapa luas sih tanahnya ini? Kalau luas kurang lebih hampir 500-an ya? 500 meter ya, hampir setengah hektar, hampir 5.000 meter ya, 5.000 meter, 500 tuh yang dari awal iya, 5.000 meter. Jadi kita bagi-bagi antar 50.000 meter itu. Yang pertama tentunya untuk sarana istirahat atau asrama, terus juga buat masjid, terus buat juga aktivitas gerak seperti olahraga dan sebenarnya ada lapangnya, dan juga untuk hal yang lain. Jadi kita bagi-bagi. Kalau kegiatan santri dari pagi sampai malam tuh ngapain aja? Kalau pagi karena di pesantren punya ciri khas, karena kita banyak belajar ya di sini, terutama masalah-masalah tentang keagamaan. Yang pertama tentunya
kita diajarin bahwa anak-anak ini supaya menjadi kebiasaan dari bangun tidur sampai tidur. Dari bangun tidur kita coba untuk melaksanakan sunnah tahajud. Di sunnah tahajud belajar, walaupun ya ada yang memang betul-betul istiqomah, ada juga yang memang masih tetap kondisinya tidak stabil kan ya. Ada yang tapi memang kita programkan untuk memang benar-benar semua santri diwajibkan bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi, jadi infirodi ataupun masing-masing. Jadi mereka mau lakukan berapa rakaat pun ataupun mereka melakukan aktivitas apapun di jam seperti itu. Jadi tergantung pada mereka. Tapi kita yakini bahwa program ini juga untuk membatasi kegiatan-kegiatan hal-hal yang memang bisa menjadi kebiasaan nanti di luar sana. Di jam 3 pagi bangun belajar sholat tahajud, kurang lebih 1 jam ya, 1 jam 4. Jam 4 persiapan untuk sholat subuh ya. Udah subuh baru ngaji lagi kurang lebih 1 jam setengah. 1 jam setengah belajar, kurang lebih beres setengah 7. Setengah 7 lanjut ke belajar kemandirian, bersih-bersih, bersihin kobong, bersihin halaman, ataupun kebersihan aja kan. Disebutnya kita piket pagi. Nah setelah piket, beres-beres dan sebagainya, nah mungkin kita sediakan untuk sarapan pagi. Kita sarapan pagi, dan juga mereka sampai jam kurang lebih jam 8 lah, atau setengah 8. Udah harus kumpul di masjid untuk belajar sunnah duha. Nah, jadi jam 8 tuh udah beres-beres semuanya kumpul di jam 8 tuh di masjid untuk belajar salat duha. Jadi mereka ada kegiatan untuk istirahat sebentar dan juga untuk makan, mandi dan sebagainya beres-beres sehingga sampai jam 8 tuh udah belajar salat duha. Nah, dari jam 8 sampai jam 10.30 lah atau jam 11 paling lambat mereka harus sudah selesai karena untuk persiapan nanti sholat zuhur dan juga makan siang. Nah, jadi kita kasih jeda dulu jam 11, ada yang tidur dulu sebentar, setengah jam, ada juga yang memang langsung nunggu di masjid untuk sholat zuhur. Kita kasih keluasan untuk dari jam 11 sampai jam setengah 1 lah. Nah, baru jam 1 kita mulai lagi pembelajaran pesantrenan. Nah, ada masing-masing sesuai jenjangnya. Kalau SD yang mungkin mata pelajarnya beda dengan SMP sama mata pelajarnya beda dengan SMA ataupun selanjutnya. Dan juga setelah kurang jam setengah 3 lah, jam 2.30 harus sudah istirahat karena persiapan nanti untuk asar. Asar seperti itu lagi, sholat berjamaah lebih diutamakan. Setelah itu ngaji lagi kurang lebih 1 jam setengah, kurang lebih beres jam 5 atau setengah 5. Nah di sana ada jeda juga untuk buat sholat maghrib. Maghrib lagi istirahat sebentar dan juga untuk makan, mandi dan sebagainya beres-beres sehingga sampai jam 8 tuh udah belajar sholat duha. Nah dari jam 8 sampai jam 10.30 lah atau jam 11 paling lambat mereka harus sudah selesai karena untuk persiapan nanti sholat zuhur dan juga makan siang. Nah, jadi kita kasih jeda dulu jam 11, ada yang tidur dulu sebentar, setengah jam, ada juga yang memang langsung nunggu di masjid untuk sholat zuhur. Kita kasih keluasan untuk dari jam 11 sampai jam setengah 1 lah. Nah, baru jam 1 kita mulai lagi pembelajaran pesantrenan. Nah, ada masing-masing sesuai jenjangnya. Kalau SD yang mungkin mata pelajarnya beda dengan SMP sama mata pelajarnya beda dengan SMA ataupun selanjutnya. Dan juga setelah kurang jam setengah 3 lah, jam 2.30 harus sudah istirahat karena persiapan nanti untuk asar. Asar seperti itu lagi, sholat berjamaah lebih diutamakan. Setelah itu ngaji lagi kurang lebih 1 jam setengah, kurang lebih beres jam 5 atau setengah 5. Nah di sana ada jeda juga untuk buat sholat maghrib. Nah, maghrib lagi dan maghrib ngaji lagi sampai kurang lebih jam 10 atau jam 10.30. Kata lu udah beres. Nah kira-kira rutinitasnya seperti itu. Nah, kita bagi 2 sesi karena kita pesantren ini diutamakan lebih banyak daripada pendidikan formal karena formal pun juga penting. Kita bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pendidikan pesantren. Jadi semuanya belajar pesantren. Karena kan satu kelas aja hampir berapa mata pelajaran tentang pesantren. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis pelajaran pesantren. Nah baru Jumat, Sabtu, Ahad, nah itu pendidikan formal. Nah termasuk nanti pendidikan pesantrennya dari mulai belajar kitab kuning, tahfiz Quran, belajar bahasa Arab,
latihan pidato, latihan kepemimpinan dan lain sebagainya termasuk kelas. Nah, untuk pendidikan formalnya di hari Jumat kita ada belajar matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, juga muatan lokal seperti bahasa Sunda, ataupun kalau olahraganya volley kayak silat, tinju, futsal kalau Ikhwan kan, tenis meja. Nah di hari Ahad biasanya. Jadi kita bagi dua. Selebihnya mungkin ada acara 3 bulan sekali. Acara 3 bulan sekali biasanya untuk persiapan ujian. Nah jadi sebelum nanti per 6 semester, per 1 semester itu anak tuh udah siap. Jadi latihan ujian. Ada juga yang memang setiap mau ujian tuh ada beberapa pengulangan di 2 minggu sebenarnya ditolak. Dan juga yang terakhir mungkin ada ekskul yang mungkin kita berikan seperti marawis ya, dan juga apalagi ya kemarin terakhir ya ikut lomba-lomba. Nah di semester itu biasanya juga. Nah, dari awal sampai Nah kan dari Senin sampai Sabtu kan kegiatan terus. ya. Nah, ada nggak sih hari liburan itu kayak hari bebas sehari ya? Nah, hari bebas kita canangkan sebenarnya hari Ahad. Di hari Ahad itu sebenarnya hari bebas. Tapi biasanya kan hari Ahad ada juga banyak tamu yang kesini. Ada juga kunjungan-kunjungan. Nah, perjalanannya ada beberapa kegiatan seperti ini. Tapi memang untuk kegiatan pendidikannya biasanya sampai Sabtu aja. Sampai Ahad nggak ada pendidikan. Jadi pendidikannya melalui tadi olahraga, main futsal, gitu. Itu untuk aktivitas ya, di hari Ahad. Tapi kalau nggak ada kegiatan ya biasanya istirahat, tidur, cuci, nah kayak gitu. Hal normal. Ya, normal kegiatan mereka masing-masing. Atau ada yang belajar dagang, misalnya di sini bekas tan, bekas tan mereka kumpulin, modalnya mereka kumpulin juga bahannya. Nanti biasanya di akhir pekan pas pengajian bulanan. Nanti kan ada pengajian bulanan tuh yang jualan itu santri. Yang belinya santri juga, sama ada beberapa orang tua yang berkontribusi. Biasanya jualan apa aja? Kalau jualan yang sebisa anak-anak ya kayak minuman. Misalkan minuman ya kayak pop ice, kayak apa, teh kopi kayak gitu. Terus juga kayak sosis tinggal dibakar gitu yang bakar gitu. Jadi enggak kayak bikin odol gitu, enggak. Cuma yang serba-serba kayak gitu. Kalau nggak beli cireng di pasar dijual lagi di sini, diiris-iris kasih bumbu. Atau kalau yang bakso tinggal ya kayak jajanan-jajanan jual aja gitu, sama nggak berbentuk olahan seperti halnya yang lain, bikin bolu atau apa. Cuman yang simpel-simpel aja. Simpel Ya. gitu ya. Dan juga memang dinikmati ataupun ya mungkin merasa nyaman juga sama anak-anak. Kan kalau biasanya kan kalau kembali ke sekolah kita, kan kalau di sekolah lain mah kan kayak sekolah luar mah kan kalau ekskul itu wajib. Nah, kalau di pesantren ke ekskul wajib kan? Ya diwajibkan juga. Diwajibkan juga. Diwajibkan juga karena memang salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kesamaan dengan yang lain juga. Namun biasanya tergantung waktu. Kalau waktunya kosong biasanya anak-anak full ikutan. Tapi terkadang kan anak-anak karena ini banyaknya dari SD, SMP, SMA itu ada yang sakit, ada yang lain sebagainya, sehingga ada beberapa keringanan untuk anak-anak yang sedemikian tidak diikutkan. Tapi untuk yang lebih utamanya juga untuk SBO juga lebih diutamakan yang memang udah berjenjang itu tadi. Kalau SD apa, SMP aja biar nggak bentrok. Nah, mungkin tambahan kalau sekarang alhamdulillah ada lab komputer ditambah sama belajar ngetik dan sebagainya. Ya belajar ngetik, terus belajar apalah. Pokoknya ilmu tentang kekomputeran insya Allah di hari Ahad diberikan buat santri, ada keleluasaan. Tapi dengan catatan misalkan kan berhubung dengan internet ya. Jangan dulu ada hal yang memang tidak sesuai instruksi lah. Takutnya kan apa-apa dan sebagainya karena anak-anak kan gitu. Tapi semuanya insya Allah dalam pengawasan. Cuma cara kadang-kadang nggak tahu ya ini teh mau buat apa, terus layar itu, terus ngehidupinnya gimana, itu kadang-kadang kalau belum sama sekali nggak bingung. Nah, makanya sedikit-sedikit alhamdulillah adanya lab komputer juga bisa menambah wawasan santri juga ke depannya. Mungkin boleh jadi nanti jadi akuntan, jadi akuntansi atau pembagian sebagainya. Dan juga nanti mudah-mudahan kalau jadi ada lab bahasa juga online kan gitu. Online. Jadi belajar ngobrol dengan orang asing di sana. Jadi bertahap sih. Sekarang tahun pertama
perangkat dulu yang kita kenal, supaya nanti pas di luar pun tidak gaptek lagi. Ya baik. Visi-misi sama dunia apa? Tujuannya awal adanya pesantren ini apa? Visi misinya sebenarnya sederhana sih ya. Kita bagaimana supaya bisa mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan Al-Quran dan juga Sunnah. Mudah-mudahan karena benteng salah satu untuk pemuda hari ini ya tadi agama yang memang harus diperkuat. Karena boleh jadi kita pintar secara akademis, tapi untuk keagamaan kadang-kadang suka ya di luar daripada ekspresi kita. Nah mudah-mudahan di sini juga sama. Pendidikan agamanya yang lebih menonjol juga tidak ketinggalan dengan pendidikan yang juga yang tentunya bisa mandiri, manfaat juga untuk umat. Jadi lulusan di sini ataupun lulusan di sini juga tidak seperti hal lulusan yang lain lah. Ya minimal bisa ada di masjid, para jadi marbot masjid. Ya maksimal mungkin jadi apa ya, manajer perusahaan tapi habis Quran ataupun ngerti tentang agama, atau jadi manajer perusahaan apa misalnya, tapi tetap agamanya lebih. Ya, jadi pernah nggak sih kayak daftar kasus gitu kayak murid yang udah gede masuk pesantren dia kita nggak bangun. Oh ini benar-benar nggak apa nggak bisa baca sama sekali, mikrofon nggak bisa. Ya. Kalau awal-awal kita, nah karena kita dulu panti asuhan ya, juga pendidikannya pesantren, awal-awal memang seperti itu. Ada di usia yang udah ya usianya taruh SMA, cuman pas ini memang nggak bisa sama sekali. Dan akhirnya kita juga untuk menjaga kestabilan antara santri yang lama dan santri yang baru, mungkin kita dibedakan kelas, dibedakan kelasnya, dibedakan perlakuannya, karena boleh jadi kan ada rasa minder takutnya. Oh itu udah pintar, dan emang baru sebagainya. Tapi makin kesini juga yang hal seperti itu juga akhirnya mereka pun bisa mengerti gitu. Oh di sini ternyata pesantren khusus untuk misalkan pendidikan berjenjang kayak dari SD, SMP. Kalau dari SMA kiranya sekarang mungkin udah nggak bisa, karena kan udah berjenjang itu. Takutnya kan di sini masuk SMA terus harus mengikuti pelajaran pesantren yang memang banyak ya. Terus juga kitabnya gundul, repot. Akhirnya mereka pun sadar diri, oh berarti bukan di sini tempatnya. Tapi kalau awal-awal kita terima karena tadi kita punya visi misi untuk bagaimana mensejahterakan kepada semua. Tapi makin di sini ya yang lain pun akhirnya mengerti lah, oh di sini ternyata sama seperti pesantren pada umumnya. Jadi ada beberapa juga santri yang memang dulunya awalnya seperti itu. Tapi makin sini juga tadi karena sudah tahu pendidikan berjenjang tadi, akhirnya yang tadi lulus SMA ataupun yang mau ke SMA nanya-nanya dulu seputar bagaimana pesantren di sini. Takutnya kan ketinggalan pelajaran jauh. Misalkan yang lain udah bab 8, 9, ini baru bab 1. Dan kalau dari segi usia sih boleh saja ya, dari badan misalkan lebih besar ataupun lebih pintar, tapi kan untuk pesantren beda lagi. Ya gitu. Untuk umum sebenarnya nggak masalah, tapi untuk pendidikan pesantren sebenarnya takutnya jadi banyak masalah. Bisa berat gitu. Nah bisa berat gitu. Makanya nanti sebelum masuk ke sini kan kita wawancara dulu, kayak wawancara ke orang tua, wawancara ke santrinya, juga wawancara bagaimana setelah merasakan di sini. Nah, jadi di sini suruh nginep dulu sehari dengan tadi rangkaian kegiatan. Kan nggak biasa pesantren udah masuk ke sini, wah biasa santai-santai, di sini harus bangun, oh repot ya. Harus apa misalkan jam berapa harus bangun, biasanya kan harus nyantai dan sebagainya. Makanya di sini ditanya dulu tujuannya dulu, mau pesantren atau mau sekolah, atau mau pesantren sambil sekolah atau sekolah mau pesantren. Nah, tadi tanya dulu. Kalau ini memang penting pesantren, ingin mengabdikan diri untuk pelajaran pendidikan agama yang benar, ditambah juga ingin punya wawasan yang lebih luas. Nah, makanya nanti di wawancara itu yang penting. Dan juga ditambah orang tua. Karena orang tua kan kita nggak tahu soal itu orang tuanya baru bukan orang tuanya. Nah, berarti itu tuh pamannya atau siapanya. Ya, dengan alasan ya mereka konflik lah di rumah tangganya. Soalnya diizinkan di pesantren. Ternyata pas di pesantren anaknya cerita. Dan sebagainya. Akhirnya kita selektif tentang hal-hal khususnya untuk santri baru.
Kayak nanti ada beberapa juga agenda untuk penerima santri baru. Selain tadi kita fokuskan untuk anak yatim, dua yatim, piatu, duafa, dan juga anak-anak yang memang benar putus sekolah. Tapi tetap kita garis bawahi untuk siapa yang bertanggung jawab. Takutnya yang tadi udah mah yatim, terus juga dia butuh pendidikan, tapi nggak ada yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa kan gitu. Nah makanya dulu pernah kejadian ini hampir 3-4 tahun lah. Yang nitip ibunya, ayahnya karena tadi udah lama berpisah, lama-lama udah 3-4 bulan, ayahnya baru dapat info anaknya di sini, diambil aja gitu. Dia gitu, makanya kita takutnya ya menjaga hal seperti itu kan biar jelas dulu identitas. Dan juga kita karena pesantren ini sama dengan yang lain juga pendidikan formal juga sama yang lain kan ada data, baik data emis, data-data yang lain, sehingga kan kalau nanti ujian ketemu nih valid atau enggaknya nih anak atau orang tuanya siapa ini jadi valid nanti. Nah kasihannya pas waktu ujian ternyata datanya nggak valid, orang tuanya juga tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Kasihan ke anaknya, udah 3 tahun ataupun udah lama di sini, kita nggak bisa nih masuk ke data nasional, secara nasional. Kasihannya seperti itu. Makanya kita minimal data tuh sebagai kunci utama supaya jelas. Biasanya kalau yang udah jelas dan juga udah memang benar-benar diniatkan untuk pesantren, biasanya nggak ada hambatan, lancar aja. Dan juga orang tua juga punya arahan nanti ke depannya. Lulus di sini mau kemana dan sebagainya, harapan dan ininya biasanya orang tua lebih. Dan biasanya kalau ini matching dengan dia anak yang mau di pesantren kan. Harus mau anak. Biasanya orang tuanya mau, anaknya yang mau sebenarnya. Tapi biasanya kalau itu mah lebih mudah daripada anak yang lain. Biasanya dipaksa dulu. Awal pasti semuanya dipaksa. Dia baru ini nyaman. Ini nyaman ya udahlah, bertahan. Hanya rata-rata berlanjut. Ada awitannya gitu untuk santri-santri baru terutama. Jadi kasihan. Lahir teh Ya. lahir kan tiap tahun nanti kan pasti ada dong yang masuk. Tiap tahun itu kira-kira berapa gitu santri atau santriwati, cowok cewek yang masuk tuh kami berapa orang gitu perkiraan? Normatif ya, kadang-kadang pas kalau kita pengalaman di tahun pas COVID yang agak banyak. Pas COVID mungkin yang lain karantina ya. Apalagi yang lockdown itu, apalagi ke sekolah semuanya online. Pertama kan di sini pesantren nggak menggunakan sekolah digital ya, saya pakai internet. Terus semuanya nggak kemana-mana di sini. Hanya ada beberapa orang tua yang memang banyak mendaftarkan ke sini. Terus kan yang lain juga harus izin juga kalau masuk ke sini. Dan di sini juga keluar juga ada izinnya juga. Izinnya tuh? Izin nanti ada petugasnya. Ada petugasnya. Jadi nggak sembarangan untuk keluar, nggak sembarangan untuk orang lain masuk seperti itu. Makanya minimal 3 hari atau 2 hari sebelumnya atau hari sebelumnya juga dikonfirmasi. Biar nanti kegiatannya juga tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan di sini. Nah, makanya pas waktu itulah kalau saya ada sampai 50 orang baik iwan ataupun awas daftar di sini. Nah di perjalanan kadang gitu ya, di perjalanan makin di sini ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dan sebagainya, akhirnya beberapa orang juga gugur. Selain gugur pindah ikut orang tuanya juga gugur di medan jihad, dalam arti sudah wafat. Di usia SMP kemarin ada yang wafat 2 orang. Kebetulan pas waktu libur ini semua dipulangkan di rumah pulang. Jadi meninggalnya di rumah. Ada juga yang memang ikut sama orang tuanya. Kita orang tuanya karena pindah tugas mungkin. Pindah tugas keluar daerah sehingga harus bawa. Makin di sini kalau sekarang masuk data nanti ada 25 tadi. Tiap tahun apa tiap mulai? Baru tahun sekarang baru masih sedikit karena sebelum kita masih buka sampai bulan Juli lah. Bukan sampai bulan Juli. Mudah-mudahan kita. Dan untuk kapasitas juga kita sarankan sih satu kelasnya 30 sampai 35 orang. Minimal satu angkatan tuh segitulah. Jadi kalau 25 ya paling nambah 5 lagi nunggu nih. Siapa yang mau itu? Karena makin banyak juga orang juga harus nambah juga sarana pendidikan. Di satu kobong itu kan ada yang diisi 10 orang, 12 orang. Jadi bukan kayak
kayak ini mah kayak di barak di tentara kan gitu. Mau berjejer kasur gitu. Mirip-mirip seperti lah kalau pesantren. Kayak pinggang karena berguguran. Jadi tidur kita sama-sama, terus beres-beres sama-sama, ngaji sama-sama. Semuanya adalah pengawasan pengurus dan juga guru. Terakhir ya. Oh, baru. Kan tiap santri itu atau santriwati atau ini itu kan pasti punya kamar kan masing-masingnya. Nah itu tuh tiap kamarnya berapa orang? Ya tadi tergantung lihat situasi di sini. Misalnya kita punya ruangan nih, mungkin boleh jadi ruangan yang Ikhwan bisa lebih kecil daripada ruangan Ahwat, atau sebaliknya di satu ruangan tertentu ada ruangan Ahwat yang lebih besar, Ikhwan lebih kecil. Ya, atau sebaliknya. Nah, kita sesuaikan dengan situasi kamar yang di sini. Sesuai Ya, kondisi kamar. misalnya ini kayaknya ini cocok untuk 15 orang. Kalau misalnya 15 ini terlalu penuh, kita kurangin. Karena kan di samping ruang untuk asrama juga kan mereka punya loker masing-masing, ataupun barang-barang pribadi lah intinya. Jadi mereka harus sama juga. Terus juga kasur, jadi tidak disarankan untuk kasur-kasur yang tidak bisa dilipat. Jadi makanya pakai kasur-kasur tipis kan, bisa biar dilipat, disimpan di satu tempat. Jadi yang lainnya bisa digunakan seperti yang lain, bisa untuk lesehan dan sebagainya. Ya kebayang kalau pakai ranjang misalnya, ranjang kan jadi makin sakit. Nah, tapi mudah-mudahan sih harapnya nanti ke sana gitu. Udah teratur, udah ruangnya besar, semuanya santrinya sesuai dengan harapan. Insya Allah mudah-mudahan sudah mau beranjak, kita ke lemari masing-masing, lantainya bersih dan sebagainya. Insya Allah harapannya sih ke sana. Tapi untuk sementara karena tadi melihat situasi dan kondisi di ruangan umum yang sudah ada, kita sesuaikan dengan ruang. Kurang lebih ada 11 ya, paling banyak tuh 15 orang kamar. Ada juga Ikhwan hampir 20, karena itu gor kan Ya. itu tuh di bawahnya gor, awalnya gor, awalnya gor, kita sekat server 2, server 3 dijadikan untuk kelas dan juga asrama. Jadi panjang gor itu kurang lebih 25 kalau saya jadi dua. Dan untuk awal sih kalau per kamar ya, kamar Khadijah, Aisyah, masing-masing. Cuma satu kamar itu kurang lebih 12 orang, kalau paling banyak 12. Paling sedikit ada 8. Cuma saja. Nah di kamar juga ini ya, 2 per kelas. Jadi ada yang kecilnya, ada yang menengahnya, ada yang sudah besarnya. Jadi bedain gitu. Nah, jadi sama-sama mengingatkan. Jadi enggak yang besar, yang kecil-kecil ataupun yang sedang, jadi semuanya disesuaikan. Ada yang kecilnya, yang sedangnya, ada juga yang lebih besarnya. Jadi biar kalau ada apa-apa urusan yang besar, misalkan negur ke yang kecil misalkan negur ke yang besar, ada di sana semua. Jadi semua informasi itu tersampaikan. Ya. Barangkali nanti yang SD mungkin pelajarannya beda dengan SMP dan SMA. Nanti mereka sendiri dikumpul yang saling bertukar pikiran, tukar pengalaman, tukar ya segala hal tentang pembelajaran. Selebihnya mungkin ya masing-masing biasanya ada banyak kegiatan, ada kelompok-kelompok satu. Udah satu ya, ya udah. Ada pertanyaan lagi, belajarnya di mana? Oh iya, belajar di mana? Nah, kalau belajar karena kita konsepnya alam, belajarnya kita di saung-saung. Nanti boleh dilihat. Di bawah. Ada saung, kalau ke saung kan identiknya makan ya. Iya. Nah, di saung, kalau kita buat belajar. Maksudnya di sini? Ya di sini nanti ada saung-saung, terus juga ada satu masjid, juga ada lapangan, ya madrasah, dan juga ya kantor seperti ini. Ini kantornya, nanti boleh dilihat. Terus juga apa yang mungkin disampaikan untuk Ikhwan dan Ahwat kita pisahkan dengan sekat masjid itu tadi. Kalau Ahwat di luar ini nih, nah di sebelahnya ada gedung yang sebelah sini ya, kan? ini gedung Ahwat. Tapi kalau yang dibatasi di sebelah sana berarti gedung Ikhwan di kekal. Mereka ketemu tuh kalau pembelajaran. Belajar Ya pelajaran, kalau di luar pelajaran, wah bahaya bisa jadi. si aneh-aneh. Ya aneh, makanya pengawasannya juga di setiap ada kamar Ikhwan ataupun Ahwat ada pengurusnya. Jadi supaya ya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan ya usia SMP SMA kan masih kayak gitu. Selain itu juga ya anggapan di luar kan supaya ngejaga ya bagaimana marwah ataupun citra di pesantren ini biar tetap terjaga. Terus ya intinya biar fokus lah mereka itu belajar.
jangan mikir dulu hal yang lain lah. Fokus belajar Iya. gitu ya. Insya Allah jodoh mah nggak akan kemana. Iya. Kayak gitu. Aduh. Itu lagi. Hah? Aduh. Harapannya gimana setelah ini? Ya harapan tentang pesantren ke depannya Nah, terakhir kan. harapannya tadi mudah-mudahan karena dilihat sekarang pendidikan agama di umum ya terutama makin seolah apa ya bukan ini jadi seolah makin sedikit lah terutama jamnya juga kan lebih banyak pelajar-pelajar yang lainnya ya mungkin bisa merasakan bagaimana yang sekolah di luar pendidikan agama tuh apa ya kalau bisa lebih banyak gitu ya, di setiap sekolah biar sinergi jadi biar semuanya bisa seimbang kadang-kadang gitu kita harapannya untuk sekolah umum tuh ya pendidikan khususnya ke agama itu lebih banyak lagi nih bukan hanya di kelas-kelas juga mungkin ada kelompok-kelompok organisasi sekolah juga bisa mengadakan tentang bagaimana pengkajian khusus tentang agama. Kan kalau berbicara tentang umum lebih banyak kan ya bagaimana ada kelompok kelas untuk kelas matematika kelas untuk pelajaran umum lah pokoknya. Tapi untuk kelas kedua karena ini jarang di makanya mudah-mudahan harapannya nanti yang lulus di sini ataupun yang sekarang sedang berwawancara kita bisa memikirkan bagaimana di sekolah pun kegiatan agama ini lebih aktif lagi ya karena sekarang makin majunya zaman juga tidak menjamin majunya juga kualitas diri seseorang jadi kita seimbang ya jangan hanya sekedar apa ya pendidikan formal memang penting tapi pendidikan agama juga jauh lebih penting daripada harapannya juga mudah-mudahan dan juga apa ya di satu sisi mirisnya kan khususnya anak-anak pemuda lah itu saat ini kan banyak terpengaruh ya ke hal-hal yang memang kurang baik ataupun bermainnya kurang baik dan sebagainya makanya mudah-mudahan harapannya ya diingetin lagi tentang bagaimana sebenarnya kita ini adalah generasi penerus di masa yang akan datang. Kalau kita sendiri misalnya ya usia muda dihabiskan dengan bersenang-senang dan leha-leha, tidak mau bekerja keras, tidak punya rasa tanggung jawab, bagaimana sih ke depan? Mudah-mudahan harapan sih di sini dengan sedikit ikhtiar kita, mudah-mudahan mereka juga bisa mampu bertahan di luar dengan pesan-pesan ataupun pelatihan-pelatihan di sini yang memang bisa menjadi kuat nanti di masa yang akan datang. Jadi Sebelum ditutup nih, pesan-pesan itu ya penonton lewat. baik, pesan-pesannya cuma satu. Ya. Hidup ini hanya sekali. Hidup ini juga memang harus banyak disyukuri tentunya. Kadang muda tuh satu kesempatan yang memang tidak bisa diulang terulang lagi. Mengapa bisa demikian? Karena memang beberapa pengalaman khususnya dari berbagai santri yang sudah jauh punya pengalaman yang lebih jauh ternyata tetap pembelajaran di masa muda yang memang benar-benar diutamakan. Biarpun kita lelah sekarang, asal nanti kita senangnya setelah kita berhasil. Daripada kita senang-senang sekarang, nantinya Bisa kita diakhiri. senang. Itu aja. Siapa Ya. Ini ruangan belajar untuk Ahwat sama Iwan. Lanjut. Orang-orangnya tuh apa sih santriwan-santriwatinya belajar tuh di sini. Iya, belajar sini. Ini ruang kelas yang pertama. Agak ini ya, banyak lebih terbuka kalau di sini. Ya di saung. Saja di sebelah sana ada. Ini ruang informasinya. Kalau ada apa-apa bisa di sini. Ini yang tadi sebutkan lab komputer. Lab komputer di sini. Jadi kemarin alhamdulillah udah ujian di angkatan pertama.
Nah, ini kelas-kelasnya. Ini kobong ahwat di atas. Apa yang terakhir ini masjid? Ya. Nah, ini masjid. Punten. Nah, ini kobong. Tenis meja. Nah, jadi yang di atas kobong-kobong buat Ikhwan, sama di bawah ini kelas. Ini buat sarana olahraga juga, main pingpong. Di hari Ahad kebetulan ada pingpong. Ya, per kelas bisa diadu di sini. Di kelas SD, SMP ataupun SMP. Ini ruangan-ruangannya. Jadi lumayan banyak. Dengan nama siapa? Satria Putra Pratama. Entah berapa lama di sini? Mau ke 7 tahun. 7 tahun. Berarti tahun 2017 2018-an. Ya, Oh. Sampai di sini. amin. Lu ajak temannya satu lagi. Maturin. Namanya siapa? Abdul. Sama udah lama juga di sini. Berapa lama? Udah 7 tahun. Mau ke 7 tahun. Bareng mati sama ini. Beda berapa? Beda 6 bulan. Oh. Terus misalnya ada kegiatan nih misalnya kalau lagi ngaji atau apa gitu. Beda-beda gak? Beda. Di tempat asramanya di sini juga kan? Iya. Di sebelah mana? Aku mau di sini beda. Itu ya Di atas. di atas. Dan terima kasih. Oke. Hatur nuhun.